Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Syaror Asror dijelaskan tentang sholat syariat dan sholat tarekat. Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah nafa'ana bilumihi pernah menjelaskan tentang sholat syariat dan tarekat. Baik, sama-sama kita simak tentang sholat syariat, kemudian sholat tarekat. Cara pelaksanaan sholat lahiriah, kemudian sholat hati. Waktu pelaksanaan 5 kali sehari semalam, ya, 5 kali sehari semalam, berlaku sepanjang hari. Nah, tarekatnya bersuci mengiringi sholat, bermunajat dalam hati, imannya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya, sholat syariat dan sholat tarekat telah diketahui melalui ayat yang berbunyi Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya peliharalah sholat kalian dan sholat wusta, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 238. Yang dimaksud dengan sholat dalam ayat ini adalah sholat dengan rukun-rukun anggota tubuh lahiriah, ya, sholat dengan rukun-rukun anggota tubuh lahiriah yang dilakukan dengan gerak jasmani seperti berdiri, merapalkan ruku, sujud, duduk, bersuara, dan melafalkan doa. Itulah sebabnya perintah Allah dalam ayat ini berbentuk jamak, yaitu peliharalah sholat kalian, sedangkan sholat tarekat adalah sholat hati. Sholat jenis ini berlangsung selamanya. Yang dimaksud sholat wusta dalam ayat ini adalah sholat hati, karena hati terletak di tengah tubuh, antara kanan dan kiri, antara bagian atas dan bagian bawah, antara bagian atas dan bagian bawah, serta antara kebahagiaan dan kesengsaraan. Al-qalbu baina asbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa yasha. Hati terletak di antara dua jari dan jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Dia membolak-balikannya sekehendaknya. Hadis rawahu Muslim. Yang dimaksud dua jari dalam hadis ini adalah dua sifat Allah, yaitu perkasa dan lembut. Maha suci Allah dari kepemilikan jari jemari. Berdasarkan dalil ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ini dapat diketahui bahwa yang sejati adalah sholat hati. Karena jika si hamba alpa dari sholat hati, maka sholat hati dan sekaligus sholat tubuh yang dilakukannya menjadi rusak. La sholata illa bihuduril qalbi. Sholat tidak sah kecuali hanya dengan kehadiran hati. Karena seorang yang sholat sebenarnya sedang bermunajat kepada Tuhannya, dan tempat munajat adalah hati.
Jadi, jika hati si hamba alpa, maka batalah sholat hatinya dan batalah ya, dan batal pula sholat jasmaninya, karena hati menjadi pangkal seluruh tubuh, sedangkan semua organ lainnya hanya mengikutinya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh ya, tapi jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Salat syariat memiliki waktu yang ditentukan 5 kali sehari semalam. Semua salat ini hukumnya sunnah dilaksanakan di masjid secara berjamaah dengan menghadap ke arah Ka'bah serta mengikuti imam tanpa dikotori riya dan sunnah dan sum'ah ya. Adapun sholat tarekat dilakukan di sepanjang usia masjidnya adalah hati, jamaahnya adalah menyatukan semua daya batin untuk menyibukkan diri dengan nama-nama tauhid, menggunakan lisan batin iman. Sholat tarekat adalah kerinduan ya. Imam sholat tarekat adalah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam fuad kiblatnya adalah kehadiran Allah dan kerinduan Allah yang merupakan kiblat hakikat. Hati dan ruh sibuk dengan jenis sholat yang satu ini di sepanjang masa, karena hati memang tidak pernah mati dan tidak pernah tidur. Hati selalu sibuk dengan hidupnya hati, baik di saat tidur maupun terjaga, tanpa suara, tanpa berdiri, dan tanpa duduk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Di sini kita lihat dalam tafsir Al-Qadi dikatakan dalam ayat ini terdapat isyarat yang menunjukkan keadaan seorang arif yang berpindah dari ketidakhadiran menuju kehadiran ya, berpindah dari ketidakhadiran menuju kehadiran. Dengan demikian sang arif berhak mendapat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Al-anbiya'u wal awliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi dan wali menjalankan sholat di alam kuburan. Mereka seperti mereka melakukan sholat di rumah mereka. Hadis rawahu Abu Ya'la. Maksudnya para nabi dan wali selalu menyibukkan diri dengan mengingat dan bermunajat kepada Allah karena hati mereka yang hidup. Ketika sholat syariat dan sholat tarekat menyatu lahir dan batin, maka sholat yang dilakukan si hamba telah menjadi sholat yang sempurna. Pahala sholat seperti ini luar biasa besarnya, yaitu berupa kedekatan rohania dengan Allah dan derajat jasmani yang tinggi. Orang yang melakukan menjadi hamba secara lahir dan menjadi arif secara batin, jika sholat tarekat tidak dilakukan dengan hati yang hidup, maka ia menjadi sholat yang kurang, sehingga pahalanya hanya berupa derajat saja tanpa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sholat syariat dan sholat tarekat dalam kitab Surah As-Surah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil
manfaat dan hikmah pembelajaran dari isi kitab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.